Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak pastikan sudah mandi ya, sudah sarapan pagi, sehingga nanti pembelajaran akan berjalan dengan mudah, dengan semangat. Sebelum belajar, marilah kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini sampai pada subtema 2, tema 2, bermain di rumah teman pembelajaran kedua. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu mereka bermain lingkaran simpai. Nah, simpai ya, kalian tahu simpai. Simpai itu yang terbuat dari rotan, berbentuk lingkaran. Bisa digunakan untuk olahraga ataupun bermain. Cara bermain lingkaran simpai. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama banyak. Masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanan dengan meliukkan tubuh ke kanan. Penerima simpai juga meliukkan tubuh ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan. Kegiatan dilakukan berulang-ulang hingga sampai kembali lagi ke pemegang awal. Kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenang. Nah, jadi itu dengan cara memberikan simpai. Memberikan simpai dengan cara meliukkan badan ke kanan, kemudian lawannya temannya juga meliukkan ke kiri, kemudian baru dikasihkan. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ya, tentu saja yang digunakan adalah simpai. Benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Nah, kemarin dalam bacaan kemarin, pembelajaran yang kemarin, memetik jambu dengan memakai apa? Memakai galah. Nah, memakai galah atau bambu panjang. Bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, simpainya berbentuk lingkaran. Galahnya berbentuk seperti tabung memanjang, tabung panjang. Yang keempat, bagaimana wujud benda-benda tersebut? Simpai bambu itu merupakan wujud dari benda apa? Simpai dan galah itu termasuk benda padat. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi, yang dinamakan benda padat itu walaupun dipindah tempat, tetapi bentuk ukuran tetap sama. Bagaimana bentuk benda padat? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. 2. Bagaimana ukuran benda padat?
Ukurannya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dalam tas ke dalam lemari? Jawabannya apa? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran buku akan tetap. Jadi misalkan dipindah ke lemari, ke meja, atau ke ruang tamu atau apa, itu tetap bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Bagaimana bentuk buku setelah dipindahkan? Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Apa kesimpulanmu? Bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah tempat. Amatilah benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada benda-benda yang ada di sekitar kita, misalkan kursi, meja, minyak, vas bunga, televisi, air putih, piring, gelas, sendok, dan penggaris. Ini termasuk benda padat atau bukan? Nah, kita lihat ya. Kursi termasuk benda padat, meja benda padat, minyak itu bukan benda padat tetapi benda cair. Vas bunga, televisi, nah, termasuk benda padat. Air putih, nah, air putih bukan benda padat tetapi benda cair. Piring, gelas, sendok, dan penggaris juga termasuk benda padat. Pernahkah kamu bermain di rumah teman yang dilakukan seperti yang dilakukan Benny? Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, bagaimana kalau kalian bermain di rumah teman? Harus bagaimana? Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman adalah meminta izin sebelum meminjam mainan. Apabila kamu bermain di rumah teman, ada mainan dan kamu mau pinjam, kamu harus minta izin. Bilang. Yang kedua, tidak curang saat bermain. Ketika bermain tidak boleh curang. Merapikan mainan setelah bermain. Ketika kalian main di tempat teman, ketika sudah selesai bermain, maka mainannya harus diberesi. Merapikan mainan setelah bermain, sudah ya. Tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, kalau main di tempat teman, tidak boleh masuk kamar rumah temannya itu. Tidak boleh, namanya tidak sopan. Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Ketika kita datang atau kita pulang, maka harus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang keenam, bermain jangan lupa waktu. Maksudnya, apabila kalian bermain, kalian harus tahu waktu kapan kita harus pulang, kapan kita harus makan. Jadi jangan lupakan waktu. 7. Berpamitan dengan orang tua, teman sebelum pulang ke rumah. Pas kalian main terus mau pulang, kalian harus pamit atau bilang ke orang tua teman kalian. Yang terakhir, meminta izin jika pergi bermain. Apabila kalian di rumah teman mau bermain keluar atau mau ke belakang rumah atau kemana, itu kamu harus minta izin sama yang punya rumah, ayah, ibu dari teman-teman kamu. Nah, di sini ada mengelompokkan lagi. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. 2. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. 3. Tidak mengambil barang sembarangan. 4. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kita lihat.
mana yang menunjukkan sikap mematuhi aturan dan tidak. Nah, yang mematuhi adalah mengetuk pintu sebelum mengucapkan salam dan tidak mengambil barang milik teman secara sembarangan. Yang lainnya berarti salah. Peragakan teks percakapan berikut di dalam kelas, di depan kelas. Berikan tanggapan terhadap penampilan temanmu. Nah, ketika kalian di sekolah, kalian bisa memperagakan dengan teman-teman kalian. Tetapi karena kalian saat ini sedang belajar di rumah, maka prakteknya boleh sama ayah, boleh sama ibu atau teman atau kakak atau adik ya. Di sini ada percakapan Benny dan Lani. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya, Udin. Lani memanggil Udin. Iya Lani, ada apa? Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau menabung. Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah. Wah, terima kasih banyak, Udin. Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Bagaimana menurutmu jika sikap Lani, Benny, dan Udin? Bagaimana sikapnya? Sikapnya tadi dilihat bahwa bisa dilihat lagi ya. Benny mencari Lani mencari tempat sampah. Jadi ketika dia punya sampah atau membuat kotor, dia langsung bertanggung jawab untuk membersihkan. Nah, seperti itu. Untuk tugasnya, kalian kerjakan Bu Pena halaman 110. Bu Pena halaman 110. Terima kasih. Pesan Bu Winda tetap sama, selalu jaga kesehatan, keluar rumah pakai masker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.